Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak Prof. Rusdinal dan Ibu Prof. Nurhijah Gistituati selaku mata kuliah pengampu analisis pengelolaan dan kebijakan pendidikan. Baik, kelompok kami akan membawakan tentang materi strategic planning in school. Di dalam strategi planning and school ini kita ketahui bahwa bahwa strategi planning in school ini didasarkan kepada bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah terhadap kualitas dari pendidikan tersebut. Di dalam perencanaan strategik sekolah itu dibuat pada setiap instansi-instansi terkait tentang khususnya tentang sekolah. Sekolah sebagai kebijakan turunan dari kebijakan pemerintah, maka di dalam sekolah yang dimana termaktub di dalam kepala sekolah itu sebagai petugas profesional dituntut untuk dapat memformulasikan atau mengimplementasikan dan mengevaluasi tentang kebijakan-kebijakan pendidikan bersama stakeholder dalam upaya pencapaian peningkatan mutu pendidikan. Di dalam perencanaan strategik itu memberikan suatu uh, gambaran besar tentang di mana sekolah itu berada dan bagaimana ke arah bagaimana sekolah itu dan mau apa tujuan dari sekolah tersebut. Itulah pentingnya bagaimana kita membangun strategi perencanaan strategi itu terhadap suatu kualitas dari pendidikan tersebut. Uh, Perencanaan strategi merupakan suatu rencana jangka panjang atau rencana umum yang menggambarkan alokasi sumber daya atau prioritas dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan strategis. Perencanaan strategis merupakan suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana akan diarahkan dan bagaimana sumber daya itu dialokasikan dan untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Jadi proses uh, strategi perencanaan strategik itu merupakan suatu rencana jangka panjang di dalamnya. Di dalam perencanaan strategik itu ada disebut dengan definisi dari operasional, yang dimana definisi operasional itu ada suatu planning atau kebijakan, analisis, evaluasi, dan monitoring dan review. Di dalam perencanaan strategi itu didefinisikan sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat suatu keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan mengarahkan bagaimana suatu organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa dilakukan apa yang dikerjakan. Efektivitas implementasi perencanaan strategi perlu diketahui dan dianalisis oleh sekolah. Di sini diperlukan suatu analisis kekuatan atau kelemahan, faktor dari internal organisasi sekolah dan peluang serta ancaman tantangan atau faktor eksternal dari organisasi sekolah yang merupakan posisi sekolah, mau kemana sekolah dan apa masalah krusial yang dihadapi. Lalu dibuatlah perencanaan strategis menjangkau masa depan yang lebih baik. Untuk melihat efektivitas implementasi perencanaan strategi, sekolah dapat dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi di dalam perencanaan strategik ini definisi operasional, perencanaan atau kebijakan, analisis, evaluasi, monitoring atau review itu saling berkesinambungan untuk sebagai upaya untuk menganalisis
kekuatan dan kelemahan di dalamnya. Implementasi dari rencana strategi di sekolah itu ada standar dari sekolah, bagaimana visi dan misi, tujuan dan perencanaan kerja. Jadi di dalam standar pengelolaan pendidikan pada sekolah ini ditetapkan oleh pemerintah. Jadi salah satunya bagaimana cara perencanaan. Dalam perencanaan ini meliputi visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah. Artinya setiap sekolah itu wajib merumuskan dan menetapkan serta mengembangkan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja di sekolahnya. Sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang membuat yang pertama itu rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam waktu 4 tahun yang berkaitan dengan yang telah ditetapkan tersebut. Dalam hal rencana kerja itu, sekolah itu dituntut untuk mutu lulusannya. Bagaimana mutu lulusan yang dicapai? Dan perbaikan komponen-komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. Yang kedua, bagaimana rencana kerja tahunan itu dinyatakan dalam rencana kegiatan sekolah, rencana kegiatan anggaran sekolah yang dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah. Selanjutnya di dalam uh, manajemen pendidikan perencanaan meliputi yang pertama itu pemantauan prioritas agar pelaksanaan pendidikan berjalan efektif. Prioritas kebutuhan agar melibatkan keseluruhan komponen yang terlibat dalam proses pendidikan, masyarakat bahkan murid. Penetapan tujuan sebagai garis menggambarkan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan. Formulasi prosedur sebagai tahapan-tahapan rencana tindakan, dan terakhir adalah penyerahan tanggung jawab kepada individu dan kelompok-kelompok kerja. Jadi di dalam proses manajemen pendidikan ini diharapkan bagaimana pencapaian tujuan dan evaluasi dari pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Jika dilihat dari posisi pengembangan kelembagaan, maka perencanaan dapat dibedakan ke dalam 2 kategori, yaitu pertama perencanaan strategik atau strategic planning. Yang kedua adalah perencanaan operasional atau operational planning. Di dalam perencanaan strategik dilakukan oleh para perencana yang memperhatikan visi dan misi lembaga yang berkaitan dengan kepentingan stakeholder serta lingkungan internal dan eksternal lembaga, yang diikuti dengan kajian isu-isu strategis bagi pengembangan prioritas lembaga di masa depan. Perencanaan strategis ini biasanya dilakukan untuk jangka minimum atau minimum 3 tahun atau maksimum dia pada 3 tahun untuk 5 tahun untuk tahap evaluasi. Sedangkan perencanaan operasional itu merupakan perencanaan yang berdasarkan kepada perencanaan internal atau organisasi yang biasanya terbatas pada pengendalian proses terjadinya transformasi sistem, input dari sistem tersebut, proses dan outputnya. 5 perkara yang penting untuk diperhatikan demi keberhasilan sebuah perencanaan. Yang pertama yaitu ketelitian dan kejelasan dalam membentuk tujuan. Yang kedua adalah ketepatan waktu dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga adalah keterkaitan antara fase-fase operasional rencana dengan penanggung jawab operasional agar mereka mengetahui fase-fase tersebut dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat adalah perhatian terhadap aspek-aspek yang diamati dari sisi penerimaan masyarakat, mempertimbangkan perencanaan, kesesuaian dengan perencanaan dengan tim yang bertanggung jawab terhadap operasional atau dengan mitra kerjanya, kemungkinan yang bisa dicapai atau kesiapan perencanaan melakukan evaluasi secara terus-menerus dalam merealisasi tujuan. Yang kelima adalah kemampuan organisasi penanggung jawab operasional. Terakhir, jika diambil dari kesimpulan, maka perencanaan memiliki peranan yang
penting dalam pengelolaan sebuah institusi dan lembaga, terutama pada sekolah. Karena sekolah bukanlah menghasilkan suatu barang atau jasa, tetapi lembaga pendidikan yang merupakan suatu suatu yang memproduksi generasi-generasi unggul pada prestasi. Sehingga dengan sekolah itu sebagai pandangan pedoman dalam pembinaan dan pengembangan peserta didik. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.